Sahabat Hikmah, kalau tinggal di kawasan pinggiran atau pedesaan, pasti tidak asing lagi dengan menu makanan yang satu ini. Yap, keong mas. Meskipun makanan ini sudah mulai jarang ditemui, namun pembuat olahan dan masakannya masih ada loh. Di balik olahan keong emas yang siap santap, ternyata ada kisah perjuangan banyak orang yang menggantungkan hidup mereka dari hewan yang habitatnya ada di sawah ini. Salah satunya keluarga Bidasih. Lantaran penghasilan Bidasih dari kerja serabutan sering tidak cukup untuk hidup sehari-hari, maka cucunya yang masih duduk di bangku SD, Putra, membantunya dengan mencari keong emas di sawah sepulang dari sekolah. Putra tinggal dengan neneknya di sebuah rumah semi permanen, sementara ibunya merantau keluar kota. Bidasih sendiri seorang janda yang menjadi orang tua tunggal bagi dua anak setelah suaminya meninggal 17 tahun lalu. Sepeninggal suaminya, Bidasih bekerja sebagai buruh sawah. Setiap neneknya bekerja di sawah, Putra kerap ikut menemani sembari mencari keong emas. Bagi anak-anak seusianya, pergi ke sawah dan mencari keong memang sudah seperti bermain saja. Sementara tidak demikian dengan Putra. Ia membantu neneknya mencari keong untuk dijual, semata-mata demi mendapatkan uang tambahan. Karena jangankan uang jajan, untuk makan saja kadang harus menahan lapar. Ya kadang-kadang sedih, kadang-kadang gimana yang hidupin anak cucu, nggak ada yang menafkahi. Tapi alhamdulillah ya kita malah masih bisa bekerja. Si Putra juga suka saya kasih izin ngambil keong di sawah saya. Dan Bidasih juga sering bantu-bantu pekerjaan yang di rumah buat nambah-nambah biaya sehari-hari dia. Di sawah, Putra tanpa ragu-ragu membenamkan dirinya dalam lumpur untuk mencari keong emas. Apabila di satu lokasi gagal mendapatkan buruannya, Putra akan berpindah ke sisi lain sawah. Ia sama sekali tidak mempedulikan tangan, kaki, dan bajunya yang kotor. Iya, saya kadang-kadang nyari keong sama cucu saya itu yang dijual sama pengepul itu. Ongkos sekolah cucu saya sehari-hari dari itu keong. Keong-keong yang sudah berhasil ditangkap dengan susah payah kemudian dikumpulkan oleh Putra dalam ember. Rupanya hal itu mengundang niat iseng dari anak-anak yang sedang bermain di sawah. Berjibaku dengan lumpur demi sesuap nasi, tak peduli panasnya matahari, juga menjadi aktivitas yang harus dijalani Bidasih setiap hari. Mencari nafkah sebagai buruh sawah merupakan pekerjaan mendiang suaminya semasa hidup. Setelah suaminya meninggal, Bidasih melanjutkan pekerjaan itu. Tadinya suaminya Bidasih itu yang kerja di sawah saya, ngurusin sawah saya. Pas suaminya yang meninggal karena sakit, Bidasih saya kasihan, jadi suruh Bidasih yang gantiin. Dia cangkul, sama tanam padinya, sama nyabut rumputnya dia, sama panennya juga dia. Sebenarnya emang kalau sebelum musim tandur emang pekerjaannya yang berat, pekerjaannya buat laki-laki. Tapi ya kalau Bidasih ya saya kasihan kalau kerja kemana-mana ya capek, nggak tahu itu ya saya suruh kerja di saya saja. Pekerjaan berat di sawah dilakoni Bidasih secara ikhlas. Baik ketika musim tandur maupun musim panen, Bidasih mengerjakan bagiannya dengan sepenuh hati. Lelah, penat, dan keringat tidak dipedulikannya lagi. Kalau lagi musim nandur, kalau musim motong-motong, nyangkol, sama tandur itu. Upah Bidasih dari pekerjaannya tidak menentu, tergantung kekuatan fisiknya.
Kadang ia hanya sanggup bekerja sebentar karena sakit atau lantaran kelaparan. Emang kadang-kadang kalau lagi kerja dia suka kecapean, jadi jatuh sakit. Ya emang namanya pekerjaan berat. Ya kadang-kadang suka sakit perut akibat belum sarapan, udah pergi ke sawah. Agar cukup untuk makan sehari-hari, Bidasi kerap meminta upahnya dibayar harian. Berapapun diterimanya dengan senang hati dan ucap syukur atas rezeki yang diperolehnya. Cobaan dan ujian datang kepada setiap umat, namun Allah Ta'ala akan menambah nikmat kepada siapapun yang selalu bersyukur. Seperti dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hari ini sepertinya bukan hari keberuntungan Putra. Ia tidak berhasil mengumpulkan banyak keong emas di sawah. Hanya sedikit saja yang terlihat dalam embernya. Tapi Putra pantang menyerah. Ia tetap berusaha untuk menjualnya. Selesai bekerja di sawah, bersama neneknya Bidasi, mereka menjual keong emas hasil tangkapan Putra ke pengepul. Jual keong. Ini coba. Setik sih, Bu. Setik. Coba timbang. Tanggung ini mah, Bu. Iya. Cuman sedikit. Ya, Bawa pulang aja nah. Iya dah, enggak Iya, apa-apa. maaf ya. Mau jual keong. Keong, coba lihat sedikit ya udah buat anak saya aja. Iya dah, nggak apa-apa. Ini sisanya buat dimasak aja di rumah. Iya. Gitu. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Meskipun hasilnya jauh dari yang diharapkan, Putra tetap senang mengantongi uang hasil menjual keong sawah. Sehingga tidak perlu merepotkan neneknya lagi yang pendapatannya pas-pasan. Saya nerima upah ya kadang-kadang 20.000, 30.000. Jual keong juga dapat 5.000, kadang-kadang 10.000. Nikmat atau rezeki bisa berupa apa saja, tidak harus dalam bentuk uang atau harta. Bahkan seonggok keong emas bagi keluarga Bidasi sungguh rezeki luar biasa. Keong emas yang sebelum dijual disisihkan sebagian oleh Putra menjadi berkah makan malam mereka hari itu. Bukan makan malam yang mewah, namun mencukupi. Demikianlah Allah mengatur rezeki segenap makhluknya termasuk manusia. Sebagaimana pesan Al-Quran dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran surat Hud ayat 6. Sahabat hikmah, semua makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai maksud dan tujuan. Tak ada yang sia-sia dalam penciptaannya. Dari kisah Pak Hasan dan Bidasi, kegigihan serta kesabaran menjadi inspirasi yang dapat kita petik dalam mengarungi kehidupan. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat. Menggali hikmah menuai berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.